Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat. Semangat pagi untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, segala kasih sayang yang diberikan kepada kita semua. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, diberikan kesempatan hadir dalam rangka kegiatan penyuluhan stunting. Sebenarnya ini kalau hanya sekedar penyuluhan itu sempit sekali, tetapi tujuannya tentunya adalah untuk percepatan penurunan stunting daerah. Yang mana kalau percepatan penurunan stunting daerah itu berarti kecamatan juga dengan peran desa. Tentunya peran desa di situ adalah membentuk yang namanya tim percepatan penurunan stunting desa. Nah, karena kita berbicara tim, maka di situ ada keterlibatan dari semua pihak. Kalau karena Tidoi Timur adalah wilayah Wangi-Wangi, tentunya ada keterlibatan kecamatan dan juga puskesmas Wangi-Wangi sebagai bidang teknis. Itu intinya. Kemudian keterlibatan PKK tentunya sebagai penggerak di masyarakat. Karena kita tahu bahwa di desa itu ada tiga pendamping keluarga yang beresiko stunting. Itu adalah dari bidang teknis, itu bidang desa, dari kesehatan, kemudian dari petugas lapangan KB, kemudian dari kader PKK. Ya. Jadi untuk data stunting itu harus sama, karena ini tadi sudah ada 3 pendamping keluarga, tim pendamping keluarga namanya. Ada bidan desanya, ada PLKB-nya, dan ada kader PKK-nya. Itu akan sangat membantu percepatan penurunan stunting di desa. Iya. Jadi tentunya bekerja sama dengan pemerintah desa setempat, ya. Inilah tujuan kita berkegiatan tentang stunting. Nah, untuk kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu, maka tentunya harus diawali kita mengerti dulu apa itu stunting, supaya kalau kita mengerti kemudian masyarakatnya mengerti, maka tentunya akan ada perubahan pengetahuan dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tentunya akhirnya ada perubahan perilaku. Itulah yang berhubungan dengan penyebab stunting, itu adalah pola asupan makanan, kemudian pola asuh, dan sanitasi serta air bersih, ya. Jadi sekarang saya mengingat bahwa stunting ini benar-benar adalah masalah gizi yang merupakan perhatian bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian di Indonesia sendiri, nah, menurun ke daerah, kita Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu daerah low stunting nasional. Nah, di Wakatobi kita berada di angka prevalensi 13,8% untuk tahun 2021. Nah, untuk kita menentukan intervensi-intervensi itu, maka dalam kesempatan ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi informasi kepada kita semua. Kita memahami atau kita satu persepsi bahwa apa itu stunting, ya. Ibu-ibu sekalian, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama di 1000 hari pertama kehidupan, yang menyebabkan tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, catatannya adalah di stunting ini kenapa perlu perhatian besar, karena selain dia kerdil fisiknya, dia bertubuh pendek, juga otaknya kerdil. Itulah bedanya, karena dikatakan bahwa tidak semua anak-anak pendek itu dia stunting, tapi kalau anak-anak stunting pasti dia pendek, ya. Sehingga ada catatannya seperti itu, ada sambungannya, bahwa selain fisiknya yang pendek juga otaknya dia kerdil, sehingga memang dalam tahapan perkembangan kehidupannya dia berbeda dengan anak-anak yang lain.
dia kurang dari segi prestasi dan lain sebagainya. Ya, untuk apa itu stunting sudah jelas ya? Jelas? Jadi sekali lagi saya ulangi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama di 1000 hari pertama kehidupan yang menyebabkan tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya. Dan juga di stunting ini bukan hanya fisiknya atau tingginya yang pendek, tetapi otaknya juga kerdil. Ya, mungkin di ibu-ibu sekalian ini belum tahu itu apa itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu hitungnya adalah mulai ibu itu hamil sampai anaknya berusia 2 tahun. 1000 hari pertama hitungnya dari mulai ibunya hamil sampai anaknya berusia 2 tahun. Nah, disitulah rentan 1000 HPK itulah yang bisa kita lakukan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Di mana apabila kelewat semua kebutuhan yang ada di dasar di 1000 HPK itu tidak tercukupi, maka itulah yang menjadikan anak-anak kita stunting. Jadi ibu-ibu sekalian, dari mulai hamil sampai anak itu berumur 2 tahun harus dicukupi kebutuhan dasarnya, ya. Nah, kita lanjut bahwa ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya contohnya bahwa anak itu kalau baru lahir itu harus segera diberikan ASI. Namanya itu inisiasi menyusui dini. Tetapi kebiasaan yang menjadi penyebab stunting, kebiasaan menjadi salah satu penyebab stunting. Justru anak-anak itu harusnya diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, ASI saja itu sudah cukup. Tetapi kebiasaan di lapangan bahwa tohu uke teh ASI hanya sekali-sekali, justru tambahin tohu uke teh air tajin, tohu uke teh loka. Padahal itu adalah kebiasaan yang salah. Justru salah. Yang benar adalah sejak anak itu baik kita lahir, maka sampai 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif. Hanya ASI saja, ya. Karena kenapa? Karena ASI ini ternyata adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Tidak perlu lagi dengan bahan makanan yang lain. Karena dengan ASI saja itu sudah mencukupi semua zat makanan yang dibutuhkan oleh bayi. Pahami Anda sebab inamai? Jadi jangan anak-anak yang umur 0 sampai 6 bulan tidak perlu diberikan makanan tambahan yang lain, cukup ASI saja. Karena justru dengan pemberian makanan tambahan yang lain di usia 0 sampai 6 bulan itu menjadi salah satu tidak tercukupi kebutuhannya. Karena kalau diberikan makanan tambahan yang lain, harusnya anak ini sudah ASI sudah beberapa kali, justru anak biasanya tidak ini karena makanan tambahan yang lain itu belum siap dicerna oleh perut bayi. Pahami ya, Naiso? Iya. Jadi di sini upaya-upaya pencegahan salah satunya adalah memberikan ASI eksklusif. Jadi tinggalkan kebiasaan memberikan ASI ditambah dengan makanan lain untuk anak 0 sampai 6 bulan. Ya. Selanjutnya lagi bahwa contoh penyebab langsung yang kedua, kebiasaan bahwa sudah 3 bulan diberikan benar, sudah 3 bulan berturut-turut diberikan ASI, tetapi kemudian diberikan lagi makanan tambahan seperti pisang kerok, teh sagu dan lain sebagainya. Padahal itu 3 bulan belum juga bisa, karena kita sudah sepakat di awal pemberian ASI eksklusif itu adalah 0 sampai 6 bulan. Kalau diberikan makanan sebelum umur itu namanya terlalu cepat diberikan makanan pendamping ASI. Itu adalah kebiasaan yang salah. Ketiga lagi, bahwa contohnya bahwa di anak-anak umur kurang dari 1 tahun, biasanya anak-anak itu kan sudah mulai merangkak, ya, merangkak kemana-mana, akhirnya tangannya kotor. Nah, kita di pola asuh kita, ibu-ibu harus melihat kebersihan rumah,
memastikan keamanan bayi kita agar tidak sampai misalnya dia pungut apa-apa yang ada di situ masukkan ke mulutnya, atau tangannya sudah merangkak kemana-mana, jelas tangannya akan kotor, maka harus kita biasakan mencuci tangan apa semua. Nah ini pada akhirnya anak-anak umur di bawah 1 tahun itu biasanya rentan terhadap penyakit batuk, flu, diare. Karena hal itulah yang menyebabkan nantinya anak-anak ini kadang-kadang dia sakit, dia rentan sakit. Nah, saat anak-anak sakit itu kan jelas dia menurun nafsu makannya, selera makannya turun, sehingga di situ ibu-ibu kadang-kadang hanya ASI saja di ini. Padahal anak umur kurang dari 1 tahun sudah 6 bulan ke atas itu sudah harus dipaksakan untuk memakan makanan pendamping ASI. Jadi catatannya di situ bahwa anak umur 6 bulan ke atas di bawah 1 tahun ini di situ sudah harus ada makanan pendamping ASI-nya yang beragam, bergizi dan seimbang. Tugasnya kita ibu-ibu ini, orang tua, memastikan kebersihan anak kita, memastikan kebersihan rumah kita agar nantinya anak-anak kita ini sudah di umur kurang dari 1 tahun, omelan kamu kemana-mana, jangan sampai dia sering memasukkan tangannya jadi harus dipastikan kebersihan untuk mencegah penyakit infeksi pada anak. Karena salah satu penyebab stunting secara langsung adalah anak-anak yang sering mengalami penyakit infeksi. Kenapa? Karena makanan yang dia makan pada akhirnya bukan untuk dibawa ke pertumbuhannya, tetapi hanya untuk mengatasi penyakit infeksi. Jadi terjadilah kekurangan gizi. Jadi anak-anak kita tidak boleh kita biarkan terlalu sering sakit. Jadi kita harus jaga. Penyebab langsung, idahannya naiso? Penyebab langsung 1, ASI-nya tidak diberikan secara eksklusif. Padahal pesannya adalah 0 sampai 6 bulan itu cukup dengan ASI eksklusif. Selanjutnya lagi bahwa jangan memberikan makanan tambahan sebelum umur 6 bulan ke atas. Jangan terlalu cepat, karena itu juga merupakan salah satu penyebab anak kita kurang gizi. Terus yang ketiga, anak-anak kita harus jaga kebersihannya biar tidak sering sakit-sakitan. Oke, itu penyebab langsung. Nah, penyebab tidak langsung apa contohnya? Penyebab tidak langsung itu contohnya salah satunya adalah karena masalah ekonomi atau penghasilan kepala keluarga. Yang tadinya sebenarnya banyak, di kampung kita ini banyak makanan yang mengandung gizi yang baik, tetapi karena kalau tidak punya uang untuk membeli itu, maka juga tidak bisa memberikan asupan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengaruh, penyebab tidak langsung adalah masalah penghasilan keluarga yang tidak cukup. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu tentang sumber-sumber makanan yang bagaimana yang mengandung gizi untuk anak-anak kita berikan, terutama di apakah untuk gizi ibu hamil maupun di makanan pendamping ASI bayi kita. Ibunya kurang pengetahuan, padahal di sekelilingnya banyak, tetapi karena dia tidak tahu makanan bergizi seimbang, beragam, itu yang bagaimana. Nah, kemarin ini ada kegiatan dari Dinas Kesehatan, ibu-ibu desa mungkin ikut ya. Iya, itu ibu desa nanti ajar pokjanya sesuai dengan ilmu yang diberikan kemarin, yang sudah didapatkan. Itu makanan-makanan yang seperti apa yang mengandung gizi seimbang bergizi. Apa? Ya, beragam, seimbang dan bergizi. Itu karena sudah ikut pelatihannya ibu nanti informasinya disampaikan kepada semua, biar masyarakat ini dia tahu yang makanan yang cukup gizinya itu yang seperti apa. Mungkin kalau ibu desa tidak bisa ya bekerja sama dengan bidang teknis. Di sana ada tenaga gizi kan. Kalau ibu tidak misalnya menyampaikannya mungkin masih sedikit penyerapannya kemarin, bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan di puskesmas. Adakan kegiatan, bisa dipahami, itulah fungsinya
tim penggerak PKK sebagai penggerak di dalam masyarakat, mengadvokasi, memfasilitasi, dia perencana, dia pelaksana penggerakan pemberdayaan perempuan di desa. Iya. Kemudian penyebab langsung lagi, contoh yang ketiga adalah berhubungan dengan sanitasi dan air bersih. Ya, kurangnya, tapi kalau di Tindai Timur ini air bersih sudah ini, ya tidak masalah kalau di Tindai Timur. Kalau untuk air bersihnya, kemudian karena itu merupakan salah satu, misalnya itu berhubungan karena kalau misalnya kita konsumsi air yang tidak bersih, pada akhirnya kan di sana banyak kumannya, akhirnya anak-anaknya juga akan diare, malah ibunya juga diare dan lain contohnya. Sehingga kalau itu tadi yang berhubungan dengan penyakit infeksi, pada akhirnya nutrisi yang kita konsumsi atau gizi yang kita konsumsi bukan untuk pertumbuhan, tetapi hanya untuk menangani penyakit infeksi larinya. Jadi itu penting sekali meminum minuman air atau air yang sehat. Kemudian sanitasi. Sanitasi ini kenapa dianjurkan bahwa di setiap rumah itu harus buang air besar di jamban yang sehat, itu tujuannya begitu supaya kuman-kuman penyakit itu tidak melebar kemana-mana, karena jamban itu adalah merupakan sarana pembuangan kotoran yang tepat supaya kotoran ini langsung ke tempatnya, jangan lagi melebar kemana-mana yang kemudian itu berbahaya untuk keluarga kita. Sampai di sana bisa ditangkap ya, penyebab langsung, penyebab tidak langsung. Nah, sekarang kita lanjut kepada akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan dengan anak-anak stunting ini, pertama, anak stunting itu IQ-nya itu menurun 11 poin. Itu hasil penelitian. Sehingga menyebabkan dia prestasinya menurun di sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, jelas kalau dia stunting akan menghasilkan remaja dan orang dewasa yang pendek. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa akibat yang ditimbulkan oleh stunting ini daya tahan tubuhnya rendah sehingga rentan untuk mengalami sakit. Kemudian yang ketiga, menurunkan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunkan penghasilan sebanyak 20% karena tidak produktif, sehingga terjadi meningkatkan resiko kemiskinan. Iya. Selanjutnya lagi akibat stunting yang lain, bahwa anak-anak stunting ini dia rentan menderita penyakit tidak menular yang saat ini adalah pembunuh nomor 1. Penyakit tidak menular itu seperti apa? Penyakit tidak menular seperti jantung, seperti stroke, tekanan darah yang tinggi. Selanjutnya gula darah yang tinggi, berhubungan dengan pola gaya hidup yang sehat, itu pola hidup yang sehat, kanker dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi, bahwa tentunya dengan anak stunting, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa akan berbeda antara perkembangan otaknya dibanding dengan anak yang sehat. Kalau stunting, perkembangan otaknya cenderung lebih sedikit dibanding anak yang sehat. Jadi jangan heran yang stunting ini karena kerdil otaknya, maka dia tidak produktif, tidak berprestasi di sekolah, dia tidak bisa bersosialisasi, dia tidak mampu dengan baik menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan lain sebagainya. Begitu juga di tahapan perkembangan selanjutnya. Itu akibat stunting. Sehingga memang stunting ini harus kita cegah bersama-sama. Pencegahan yang terbaik itu kita lakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sampai di sana bisa ditangkap, bisa dipahami, ibu-ibu? Iya. Selanjutnya lagi, nah kita melangkah di tindakan-tindakan pencegahan, ya.
pertama melalui 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Kenapa terlalu istimewa 1000 hari pertama kehidupan? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu dikatakan adalah masa periode emas kehidupan seorang anak. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata di 1000 HPK ini terjadi perkembangan otak yang cukup pesat. Dia bahkan sampai 70%. 30%-nya setelah tahapan kehidupan selanjutnya. Itulah kenapa dikatakan 1000 HPK adalah masa periode emas seorang anak. Itu. Jadi jangan sampai salah pengasuhan di 1000 HPK. Ya, bisa dipahami ya? Itu istimewanya 1000 HPK, sehingga yang menjadi kebutuhan dasar 1000 HPK ini harus dipenuhi. Kebutuhan dasar itu yang bagaimana? Kebutuhan dasar akan asa, asi, dan asuh. Asuh itu tentang kecukupan gizi, pemenuhan makanan, asupan gizi. Kemudian asi, kebutuhan akan kasih sayang. Dan asa adalah kebutuhan akan stimulan atau rangsangan. Di saat sejak kita hamil, anak-anak kita selalu kita ajak berkomunikasi, kita buat senyaman mungkin, kita kasihkan dia asupan gizi yang bagus. Itulah. Kemudian stimulasi yang lain, kalau dia sudah perkembangan kehidupan selanjutnya, kita ajak dia berbicara, berinteraksi. Kita kemudian saat berangkat dan kita ikuti semuanya. Asuh, asah, dan asih. Ya. 1000 HPK. Nah, perlakuan yang bagaimana untuk mencegah stunting di situ? Pertama kita berbicara 1000 HPK tadi mulai dari ibu hamil. Di ibu hamil ini berarti yang dilakukan, maka ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang cukup, kemudian beragam, bergizi, dan seimbang. Kenapa ibu hamil harus cukup asupan nutrisinya? Karena ibu hamil ini dia pada akhirnya mengkonsumsi makanan itu bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri, seperti saat dia masih remaja atau masih kalambe, tetapi dia sudah harus mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan janinnya dan untuk produksi ASI-nya. Jadi harus cukup. Nah, yang bagaimana itu makanan yang cukup untuk ibu hamil? Ada ahlinya, tenaga gizi. Itu makanya ibu-ibu harus rajin ke posyandu. Di sana ada penyuluhan. Iya, kan? Harus rajin ke posyandu. Kalau tidak di posyandu itu ada fungsi penyuluhan di sana. Dilihat. Nah, kemudian gizinya harus cukup, bahwa ibu hamil itu tidak boleh anemi, harus minum vitamin tambah darah secara rutin, ya, supaya mencegah terjadinya anemi. Karena kita tahu bahwa salah satu penyebab ibu hamil kekurangan energi kronis itu adalah karena dia anemi. Selanjutnya lagi yang ketiga, bahwa ibu hamil ini harus rutin memeriksakan kehamilannya di posyandu maupun di fasilitas kesehatan atau di bidan. Tapi lebih baguslah di posyandu saja, karena di sana ada berapa tingkatan, ada berapa meja. Sekarang 7 meja yang di 7 langkah, ya. Ada penyuluhannya, diberikan lagi contoh-contoh bagaimana menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi untuk pemeriksaan kehamilan ini tentunya ada pemeriksaan kehamilan rutin, memastikan tablet tambah darah dikonsumsi, dan kemudian ada pemeriksaan ANC kalau ibu hamil. Pemeriksaan ANC itu seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, tinggi fundus utri, memeriksa kesehatan, apalagi bunyi jantung bayi, melihat aneminya di ANC kan, di ANC kalau Anda salah, itu dan lain sebagainya. Itulah pentingnya datanglah memeriksakan kehamilannya. Sekali lagi, kalau ada jadwal posyandu didatangi semuanya, terutama
ibu-ibu yang menjadi kelompok sasaran, namanya keluarga beresiko. Keluarga beresiko stunting itu di sana ada pusnya, pasangan usia subur, ada calon pengantinnya, ada ibu hamilnya, pasca persalinan menyusui, dan ada anak balita. Keluarga beresiko stunting. Ya. Selanjutnya lagi bahwa di 1000 hari pertama kehidupan setelah anak lahir, maka dianjurkan di situ pencegahan di 1000 HPK. Dianjurkan di situ inisiasi menyusui dini. 30 menit pasca persalinan diupayakan anak bayi kita yang baru lahir ini kita susui, jangan dikasih susu formula. Iya. Sehingga ibu-ibu hamil menyusui, ibu dari sejak hamil, ibu-ibu ini harus punya pengetahuan lagi. Ini sekarang saya beritahu, kalau sebelumnya tidak tahu maka sekarang saya beritahu. Ada perlakuan-perlakuan khusus untuk ibu hamil supaya nanti produksi ASI-nya itu dia bagus. Salah satu contohnya istilahnya mengkonsumsi makanan yang mengandung lactagogum ya. Lactagogum itu adalah mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang membantu produksi ASI. Contohnya bayam, kan ada di sekeliling kita kan, pepuu, daun katuk, pairan narigau wanulian, buah pepaya, itu makanan-makanan yang membantu produksi ASI supaya saat tidak lama setelah bayinya lahir ASInya sudah ada. Kemudian lagi kalau di bidan ada ya anjuran-anjurannya untuk perawatan payudara, bidan desa mungkin atau di tenaga teknis. Bagaimana perlakuannya supaya tidak terlalu lama setelah kita melahirkan ASInya kita sudah ada. Selanjutnya inisiasi menyusui dini ya. Karena kenapa inisiasi menyusui dini dilakukan? Kita tahu bahwa ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum, itu mengandung zat bioaktif yang sangat penting untuk kekebalan tubuh anak. Ya. Selanjutnya lagi perlakuan yang selanjutnya sudah inisiasi menyusui dini. Nah sekarang di ASI yang seperti saya sudah sampaikan tadi, ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan jangan diberikan yang lain, cukup dengan ASI. Kenapa? Karena ASI ini adalah merupakan makanan terbaik bagi anak, sudah mengandung semua zat yang diperlukan oleh bayi. Ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, kemudian juga mengandung air. Ya. Nah, salah satu keunggulan dari ASI, dia ternyata mengandung kandungan lemak yang cukup tinggi. Yang mana lemak inilah yang mempercepat naiknya berat badan bayi. Ya, keistimewaan lain lagi ASI. ASI ini mengandung laktosa yang mudah dicerna oleh usus bayi. Berbeda dengan laktosa yang ada di susu formula. Kemudian keunggulan lagi ASI yang lain bahwa dia mengandung protein whey dan asam amino taurin. Protein whey dan asam amino taurin ini adalah sangat berguna dalam memicu perkembangan otak anak. Berbeda dengan asam amino yang terdapat di susu formula, itu asam amino causin namanya. Itu banyak ditemukan di susu formula. Itu larinya dia ke otot dan jaringan. Kalau asam amino taurin dia ke perkembangan otak. Itulah 1000 HPK. Ya, sampai di sana. Jadi tidak ada alasan bahwa menganggap ASI itu adalah hal yang sepele untuk bayi. Jadi Mbak Inamai, ini saya sudah sampaikan di sini, anak lahir itu jangan diberikan makanan tambahan yang lain karena justru itu akan mengurangi gizinya. Ya, cukup dengan, kan biasanya ada pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang salahnya bahwa tosala ilimu kate anantomai aro ASI omedompiolike omo aro. Makanya satu te om punomai so inisiatif kamu uke emai loka ko ane aku pada do itu.
Padahal justru kayak mau telo kambe aku pada doi itu atau mau turu mana bau karena sembelita kompono. Tapi kan teh anak morong ya aku cari akan mau kau. Paling kasih sama doi itu tanpa mau turu karena salah bilang. Kita saja atau salah bilang atau anak misino. Pian teh anak bau. Jadi tuh salah ini mau kah? Mau turu atau so turu. Kambe dah kasih mau turu aku teh salah namis. Karena harusnya ada teh asing. Tolu kali mau gana kali mau oli ki aku anak atau masih itu kan nutrisi itu asli itu nutrisi yang bagus. Jadi bisa hentolu hegana kasih. Ya. Jadi mana saya pamasoy lalu pikirin tuh sama anak kita. Bayang punto mai anak-anak mete bali namanya ke umpuno te bali namanya ke anano. Masa iban asa perlakuan. Ya. Karena keunggulan keistimewaan tadi tidak didapatkan di susu formula. Ada lagi caranya. Biasanya kan ada alasan, selalu kita dapatkan di masyarakat. Alasan, aku mimi aku ada. Kenapa dia tidak mau? Karena sejak lahir sudah dikasihkan dot. Toh? Makanya kalau misalnya ASI itu belum keluar secepat itu, bisa dikasihkan dengan susu formula yang ini, tapi jangan kasih dot, kasih di sendok. Saya caranya kasih di sendok. Toh, tesida na isoto? Huuki sidu pada akhirnya anak ini dia meminta karena tidak puas. Ya. Selanjutnya sudah ASI eksklusif tadi ya. Selanjutnya diberikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan ke atas. Kenapa 6 bulan ke atas? Karena itu tadi eksklusif itu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan ke atas, maka dengan ASI saja sudah tidak cukup lagi. Ada bano apa 6 bulan ke atas bano mau mimi aku mau cukup nutrisi sehingga harus diberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini harus diperhatikan, harus cukup jumlahnya, harus dilihat berapa kali diberikan, kemudian kandungannya apa, dan selanjutnya variasi. Kandungannya itu seperti apa lagi namanya? Tekstur ya. Teksturnya kalau baru diberikan makanan pendamping ASI, tekstur no baik nate. Baiklah bahasa kita no tekstur. Lembek, iya ya gitu. Lembek, sedang ke keras. Itu ada tahapannya. Kalau baru pertama kali diberikan, berarti harus diberikan dulu makanan-makanan yang lunak, bubur saring kah. Nah, kandungan yang ada di bubur saring itu harus mengandung karbohidrat, kemudian mengandung lemak, dan selanjutnya mengandung protein. Ya. Lemak, karbohidrat, kemudian lemak dan protein. Itu kemarin Ibu Desa dia sudah belajar, sudah banyak pengetahuannya. Jadi makanya di bubur saring itu bisa diberikan anak-anak kita itu nasi, kemudian kandungan sayur-sayuran, kemudian kandungan lemak, ya. Didapat dari mana proteinnya? Protein yang saya bilang. Proteinnya itu bisa didapat dari hati, ikan, dan telur. Atika namanya. Ati, telur, dan ikan. Ya. Kemudian di umur itu juga selanjutnya anak-anak bisa dikasih belajar makan protein nabati dari kacang-kacangan, kemudian vitamin yang mengandung vitamin A dan C seperti dari jeruk, kemudian buah-buahan yang berwarna. Ya. Pertama sudah di ASI eksklusif, perlakuan hamil, menyusui, ASI eksklusif, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI. Selanjutnya adalah anak-anak kita itu diberikan imunisasi dasar lengkap. Kenapa imunisasi dasar lengkap itu tadi? Agar anak daya tahan tubuhnya tinggi,
sehingga tidak rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi. Itu 1000 HPK. Nah, sekarang yang pencegahan yang selanjutnya melalui anak remaja, terutama remaja putri ya. Remaja putri ini kenapa? Bahwa anak remaja itu tidak boleh terlalu kurus. Tidak boleh terlalu kurus, sehingga supaya tidak terlalu kurus maka hindari makanan yang mengandung garam, gula, dan lemak yang tinggi. Bisa dilihat arate anak womena tuh masa remajanya terlalu banyak dia jajan, pada akhirnya justru tubuhnya dia kurus. Karena kalau dia minum minuman boba-boba itu, yang minuman yang dibikin-bikin itu gulanya tinggi. Kemudian makanan-makanan yang di toko yang mengandung MSG, ada itu kerupuk-kerupuk yang ini, itu garamnya tinggi. Kemudian lemak ini misalnya ada makanan-makanan jajan itu terlalu kasih minyak-minyak itu. Pada akhirnya kalau dia makan itu, dia akan tidak ada selera makannya. Yang seharusnya dia makan makanan yang gizinya seimbang, beragam dan bergizi, mengate nasi, ke ikan, ke sayur, ke buah, pada akhirnya dia tidak terlalu ini lagi karena dia sudah dipenuhi kebutuhan. Dia sudah makan makanan yang jajan itu yang banyak mengandung gula, garam, dan lemak. Itu sehingga anak remaja harus dihindari makan makanan seperti itu. Mulai sekarang budayakan, apalagi yang di sekeliling kita itu banyaknya itu, apalagi anak ada lu tapi mau luar satu ita soalnya ke kapai ya, ane ke pai ke ladi dan lain sebagainya. Nah, anak remaja lagi ini, terutama remaja putri, harus mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali seminggu. Itu biasanya di sekolah-sekolah diberikan anak-anak kita. Jadi orang tuanya harus memastikan apakah tablet tambah darah anak-anak bawa main hoki sekolah anak mau hoki bunuh arambe ya. Karena itu penting sekali. Anak remaja putri ini kan dia selain ada siklus haid selama 1 bulan sekali, yang mana itu kehilangan darah yang cukup banyak, juga remaja putri ini pada akhirnya nanti di tahapan perkembangan kehidupan dia selanjutnya, dia disiapkan untuk menjadi calon-calon itu. Itu maksudnya seperti itu, bahwa anak remaja putri harus minum vitamin tambah darah untuk mencegah terjadinya anemi. Kemudian lagi bahwa harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, kemudian zat besi dan vitamin B12. Jadi zat besi, mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Tujuannya ini, kandungan makanan ini adalah untuk makanan-makanan untuk membantu produksi sel darah merah supaya tidak terjadi anemi. Contohnya seperti apa? Makanan yang kaya zat besi, berarti yang mengandung daun-daun hijau itu. Kelor ya, salah satunya. Bayam, itu juga asam folat juga seperti itu. Bayam juga itu mengandung asam folat yang tinggi. Kemudian buah-buahan yang tomat dan lain sebagainya, terutama kalau vitamin B12 banyak didapatkan di ikan, daging, telur, dan lain sebagainya. Jadi itu, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Bisa juga didapatkan dari asam folat dari kacang-kacangan dan lain sebagainya ya. Bidang teknis mungkin bisa menjelaskan lebih rinci. Kita lanjut lagi di tahapan selanjutnya, bahwa pencegahan dari ibu hamil. Kalau ibu hamil tadi saya sudah sampaikan bahwa ibu hamil itu dia harus makan makanan dengan makanan yang beragam, bergizi, seimbang, kemudian dia cukup jumlahnya, karena ibu hamil itu selain untuk dirinya sendiri makanannya, juga untuk calon bayinya dan untuk produksi ASI-nya. Selanjutnya harus minum vitamin tambah darah dan pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu. Selanjutnya lagi bahwa pencegahan ibu menyusui ASI eksklusif selama 6 bulan. Pertama, selanjutnya bahwa harus ada inisiasi menyusui dini supaya ASI yang keluar pertama kali
yang dikeluarkan oleh ibu itu bisa dikonsumsi oleh bayinya, kemudian itu sangat membantu daya tahan tubuh bayi, kekebalan tubuh bayi. Sampai di sini bisa ditangkap? Iya. Selanjutnya lagi, kalau setelah ibu menyusui ada namanya pemberian makanan pendamping ASI. Ya, kalau kita pemberian makanan pendamping ASI ada 4 faktor yang harus diperhatikan, bahwa harus tepat waktunya. Pertama, tepat waktunya itu berarti dia 6 bulan ke atas dulu baru diberikan. Jangan diberikan sebelum waktunya. Nanti 6 bulan ke atas baru diberikan makanan pendamping ASI. Kemudian makanan pendamping ASI yang diberikan ini harus adekuat. Artinya adekuat itu dia mengandung semua bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, ya, harus masuk semua kandungan itu. Kemudian yang ketiga harus aman. Ya, aman ini dalam arti bahwa kita menyajikan makanan kepada anak kita, bayi kita itu harus aman dikonsumsi oleh bayi, tidak membahayakan bayi kita. Berarti kalau baru pertama kali diberikan harus dilihat teksturnya yang saya bilang tadi. Jangan anak baru pertama kali mau makan dikasih nasi, itu tidak tepat, ya. Nah, kemudian harus responsif, artinya di situ responsif berarti diberikan dengan cara-cara yang benar. Jadi itu untuk di makanan pendamping ASI. Pencegahan melalui pemberian makanan pendamping ASI, atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya lagi pencegahan melalui mencegah infeksi pada anak. Mencegah penyakit infeksi itu berarti imunisasi dasarnya harus lengkap. Kemudian biasakan anak itu sebelum dia makan atau sebelum dia tidur, dia harus mencuci tangan, agar kemudian apa yang masuk ke dalam mulutnya itu tidak terkontaminasi oleh berbagai jenis kuman yang membawa penyakit. Kemudian makan beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Untuk anak-anak kita yang rentan dengan sakit ini, maka itu harus makanan beragam karena untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, supaya kalaupun dia ada kuman yang masuk, kalau daya tahan tubuhnya tinggi, itu tidak juga menyebabkan sakit. Bisa dipahami ya? Jadi sangat penting itu asupan nutrisi yang mengandung zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Sampai di sana bisa dipahami? Ya. Selanjutnya lagi pencegahan melalui keluarga berencana. Apa hubungannya dengan stunting KB? Jelas berhubungan. Terutama pasangan-pasangan atau wanita-wanita yang masih usia subur. Kenapa itu KB dikatakan juga menjadi salah satu bentuk pencegahan dari stunting? Karena pertama, kita tahu KB adalah tujuannya adalah untuk mengatur jarak dan jumlah ke anak, mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak. Ya. Kenapa? Karena kalau jarak kehamilan yang terlalu dekat, pada akhirnya nanti kan memaksakan kondisi reproduksi ibunya, yang mana tadinya belum terlalu siap untuk diisi lagi dengan janin, itu sudah diisi sehingga tidak maksimal melakukan fungsinya. Ya. Kemudian lagi mengatur jarak kehamilan ini, fungsinya lagi jelas kalau bertumbuh atau jarak kehamilan belum yang ini dia baru belajar berjalan, kita mau susui baru lagi ada yang hamil. Bagaimana caranya itu kasih sayangnya? Sementara kita tahu tadi saya sudah sampaikan di awal, kebutuhan dasar anak itu ada asa, asi, dan asuh. Dia kurang kasih sayang anaknya karena
Te anak lamun kalau kabuti yang belum cukup 2 tahun, te inano hamilimo, te inano bingung mau umur te orang umur, umur anak no. Sementara kita ibu hamil ini segala satu mual muntah ya kotor hanya namisin tuh. Jadi kita memiliki mana upaya aman. Itu bisa dipahami tuh. Itulah salah satu penyebab stunting. Berhubungan tuh? Tangan dulu gitu. Kemudian lagi kalau jumlah anaknya terlalu banyak, pada akhirnya jumlah anaknya terlalu banyak, penghasilan ayahnya sebegitu saja. Penghasilan bapaknya hanya seperti itu, sementara anaknya dia bertambah terus. Pada akhirnya tadinya makanan ini hanya dibagi untuk 3 orang, makanan yang sudah dibikin ini ternyata dibagi untuk 10 orang. Bagaimana cukupnya itu? Jelas nanti nutrisinya tidak akan cukup. Berhubungan tuh? Iya. Itu KB pencegahan stunting melalui keluarga berencana. Ada lagi yang terakhir, pada akhirnya pencegahan stunting melalui pendampingan keluarga beresiko stunting. Yang tadi saya sudah bilang ada 3. Di desa itu ada tim pendamping keluarga 3 orang. Kalau di Tindak Timur ini dia aktif. Ya, harus ditahu. Nah, ini harus bekerja sama seiring sejalan dengan tim percepatan penurunan stunting desa. Terbentuk apa? Ada SK peran desa, ada apa lagi namanya? Iya. Itu tim pendamping keluarga ada di desa ada 3, bidan desa, PLKB, kemudian kader PKK. Itu berkolaborasi dengan tim percepatan penurunan stunting desa yang di timnya ada melibatkan puskesmas supaya maksimal, melibatkan bidang teknis. Kemudian kita dari Kabupaten PKK ini kami siap. Yang penting kami disurati. Jangan kayak tadi tiba-tiba jam 8 saya baru hubungi ini semua. Jadi kalau ada kegiatan ibu desa, kalau ada kegiatan desa, walaupun Pak Desa tidak menyampaikan ke ibu, harus tahu kalau ada kegiatan desa, fungsinya PKK di mana. Fungsi PKK itu adalah meramaikan kegiatan itu. Menggerakkan masyarakat, mensukseskan kegiatan itu. Jadi walaupun kalau harus tanggap. Oh nah ya, jelas apa yang terjadi. Kalau desa ada kegiatan, ibu desa menyurat ke kecamatan, kemudian kecamatan menyurat ke kabupaten. Karena kita kan ada tahapan-tahapannya. Tidak mungkin dari kabupaten datang ke sini tanpa kami memberitahu ibu camat. Berarti salah ini lagi. Setiap kami, jadi kalau saya ada ada misalnya tanggung jawab yang diberikan sebagai ketua tim penggerak PKK kabupaten untuk membawakan sosialisasi ini, saya datang itu nantinya tidak sendiri Pak Camat, karena saya punya tim penggerak PKK, ya. Jadi melihat saya, jangan mengundang saya secara pribadi. Kenapa harus ada surat? Karena itu tadi saya akan datang itu bersama tim supaya dia maksimal. Kalau hanya saya sendiri, pada akhirnya tidak maksimal, kan seperti itu, ya. Jadi ini fungsi dari TPK ini, tim pendamping keluarga ini adalah terutama untuk memfasilitasi keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Keluarga-keluarga yang beresiko stunting itu apa? Keluarga-keluarga yang beresiko stunting itu adalah keluarga yang memiliki calon pengantin, pasangan usia subur, wanita usia subur, kemudian ibu hamil, pasca persalinan menyusui, kemudian balita. Keluarga beresiko stunting itu harus ada, harus tahu. Kemudian supaya nanti kan kalau kita tahu itu, pada akhirnya kita tahu jumlah sasaran kita. Nah, untuk memudahkan ibu desa, maka aktifkanlah dasawisma, ya, supaya tidak susah. Ada berbicara semuanya bahwa semuanya tanggung jawabnya di ibu desa itu tidak akan maksimal. Maka bentuklah nanti dibantu aning ke dasawisma karyana. Oh, kalau sudah ada tinggal diaktifkan lagi, ya. Tidak, fungsi-fungsi dasawisma tidak, karena kenapa? Ibu desa di dasawisma itu pada akhirnya sekarang itu kita sudah 8 buku.
8 buku itu Pak Desa kami mohon penguatan dan dukungan karena tadinya berapa buku Dasawisma? 3 apa 5? 5. Iya, tadinya 5, menyesut jadi 8. Kenapa ditambah sekarang menjadi 8? Kenapa? Karena itu kami sudah masukkan dengan 29 indikator penurunan stunting. Jadi kalau itu data Dasawisma dia terisi, maka itu akan membantu tim penurunan percepatan penurunan stunting desa. Karena anime buku Dasawisma yang diisi 8 buku sekarang data semuanya itu bisa di situ. Jadi itu penguatan kepada kami, terutama ketua Dasawisma yang bagian dari PKK. Karena jelas kalau terisi semua data itu berarti bantuannya dari mana Pak? Berarti dibantu buku karena 8 buku. Nah, butuh penguatan di situ. Ada 8 buku yang diisi. Nah, kalau ditanggulangi oleh ketua Dasawisma mungkin juga dia tidak akan bisa karena dia juga tidak punya gaji kan? Iya. Sebelum saya akhiri, saya harus menyampaikan juga bahwa kondisi stunting daerah kita itu bahwa di kendala utamanya penyebab anak stunting Kabupaten Wakatobi itu 81% itu tidak ASI eksklusif. Ada 80 penyebab stunting daerah. Penyebab stunting yang ada di Kabupaten Wakatobi 81% tidak ASI eksklusif. Sementara bayi Dahaniemu tes susu formula itu dia mengandung zat makanan itu untuk akote jaringan. Jadi jangan heran aratemia susu formula omo-omo. Bahkan ada yang obesitas. Padahal di 1000 HPK itu 6 bulan itu diberikan ASI karena di situ adalah tujuan kita untuk perkembangan otak. Perkembangan otak yang cukup pesat di usia 1000 HPK. Ya, mengerti kan eso toh? Pasti miro dong tula-tula mana nara miro dong. Kemudian 72% akibat kurangnya asupan makanan yang tidak memenuhi standar gizi. Ini tadi pasti berhubungan dengan tingkat pengetahuan ibunya menyediakan makanan itu. Ane kay mga to kateinano ako dahan yeka. Taya upa na tayo mga sehat ako te anas ba. Itu nanti dari puskesmas saya harapkan penyuluhan ya Pak, ya ke masyarakat untuk secara teknis. Kemudian 54% berhubungan dengan pola asuh, ya. Pola asuh anak contohnya, te anak baumai, te namai mangareakan, ani kay mga kasumay day magmali tokoy. Ini pola asuh 50%, 4% data. Kemudian 67% penderita anak stunting di Wakatobi belum memiliki BPJS. Nah, untuk BPJS ini kemarin saya sampaikan bahwa ada 2 penyebabnya. Mungkin kita kurang promosi atau mungkin juga dari masyarakat ini dia tidak melengkapi, tidak proaktif, tidak melengkapi datanya. Padahal anggaran untuk BPJS ini sudah banyak dikeluarkan oleh daerah, harusnya ini tercover semua. Jadi di desa kita harapkan di desa Pak kalau kemerkakan BPJS ada terutama yang belum mampu ini supaya tetap datanya supaya terdata. Iya, dibantu ya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mungkin terlalu panjang lebar karena memang saya bicara sama Pak Camat, kalau saya berbicara stunting tidak cukup hanya setengah jam, tidak cukup. Karena pada akhirnya kalau hanya setengah jam, hanya sepotong-sepotong saya bilang, tidak sampai. Jadi kalau yang seperti sekarang semuanya saya sudah sampaikan, ya. Untuk yang dasar-dasar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Juga terima kasih kepada ibu-ibu sekalian sudah menyimak dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diterapkan di diri kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat desa Tinoy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.